hal yang paling ditakuti oleh si narsistik. 7 hal yang paling ditakuti oleh orang narsistik adalah kritik dan penolakan, diekspos, tidak menjadi istimewa atau unik, kehilangan kendali, ditinggalkan, bergantung pada orang lain, dan keintiman. 1. Kritik dan penolakan. Hal pertama yang paling ditakuti oleh si narsistik adalah kritik dan penolakan. Meski menampilkan citra percaya diri dan superioritas, si narsistik takut dianggap kurang sempurna. Identitas mereka dibangun di atas persepsi superior, dikagumi, dan dihormati. Ketika mereka menghadapi kritik atau penolakan, hal ini tidak hanya menyakitkan, hal ini juga membuat perasaan mereka tidak stabil, membuat mereka takut akan kemungkinan ketidaksempurnaan mereka terungkap. 2. Terekspos. Si narsistik membangun diri palsu yang maha kuasa, maha tahu, dan tanpa celah. Tujuan dari diri palsu ini adalah untuk menyembunyikan diri mereka yang sebenarnya dari pandangan publik. Mengapa? Meskipun mereka memiliki persepsi diri yang berlebihan, si narsistik merasa tidak dapat dicintai, tidak diinginkan, tidak mampu, tidak berharga, dan lemah. Jadi tujuan dari diri palsu mereka adalah untuk melindungi mereka dari perasaan malu dan tidak mampu terkait dengan diri mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu, ketakutan akan diekspos pada dasarnya adalah ketakutan bahwa diri palsu mereka akan hancur dan publik akan mengetahui siapa mereka yang sebenarnya. 3. Tidak menjadi istimewa atau unik. Bagi si narsistik, menjadi istimewa atau unik adalah cara untuk menegaskan superioritasnya dan menegaskan nilai dirinya. Identitas mereka dibangun berdasarkan gagasan bahwa mereka lebih unggul dari orang lain, dan persepsi diri ini dipertahankan oleh keyakinan akan keistimewaan dan keunikan mereka sendiri. Jadi, alasan mereka takut tidak menjadi istimewa atau unik adalah karena mereka percaya bahwa hal itu berarti mereka tidak penting, tidak layak, dan bahkan tidak ada di mata orang lain. 4. Kehilangan kendali. Kebutuhan si narsistik akan kendali adalah mekanisme pertahanan terhadap pikiran, perasaan, dan emosi mendasar yang mereka perjuangkan, yaitu untuk menutupi perasaan tidak dapat dicintai, tidak diinginkan, tidak mampu, tidak berharga, dan lemah yang ditekan oleh si narsistik dalam diri mereka. Dengan mengendalikan lingkungan, hubungan, dan persepsi orang lain terhadap dirinya, mereka dapat mempertahankan ilusi keagungan dan kesempurnaan diri mereka. Mereka takut bahwa tanpa kendali ketat atas dunia mereka, mereka akan terpaksa menghadapi kekurangan yang mereka rasakan pada diri mereka sendiri. Di mata mereka, kehilangan kendali berarti runtuhnya fasad yang mereka bangun dengan hati-hati untuk melindungi citra diri mereka dari kelemahan dan kekurangan yang mereka rasakan. 5. Ditinggalkan. Meskipun si narsistik mungkin tampak meremehkan atau menghina orang lain, sikap ini dirancang untuk menyembunyikan ketakutan mereka yang mengakar akan ditinggalkan. Karena mereka sangat bergantung pada orang lain untuk mendapatkan validasi dan dukungan emosional, dan mereka menggunakannya untuk menjunjung tinggi citra diri palsu mereka. Bagi si narsistik, diabaikan dan ditinggalkan berarti kehilangan sumber penting dari harga diri mereka. Mereka takut tanpa orang lain yang mencerminkan kembali citra diri palsu yang mereka bangun dengan hati-hati,
mereka harus menghadapi pikiran, perasaan, dan emosi menyakitkan yang telah mereka tekan dalam diri mereka sendirian. 6. Ketergantungan pada orang lain. Si narsistik memproyeksikan gambaran kemandirian dan superioritas, namun kenyataannya mereka memiliki ketergantungan emosional pada orang lain untuk mendapatkan validasi. Ketakutan akan ketergantungan ini pada dasarnya adalah ketakutan akan terungkapnya kontradiksi ini. Bergantung pada orang lain bertentangan dengan gambaran yang ingin ditampilkan oleh si narsistik kepada dunia. Sebab, mereka percaya bahwa bergantung pada orang lain berarti dianggap lemah di mata orang lain. Oleh karena itu, gagasan membutuhkan orang lain mengancam persepsi diri si narsistik sebagai makhluk mandiri dan superior. Mereka takut bergantung pada orang lain, padahal sebenarnya mereka memiliki ketergantungan emosional pada orang lain untuk selalu mendapatkan validasi. 7. Keintiman. Meskipun ada keinginan untuk mendapatkan koneksi dalam hubungan, si narsistik takut akan keintiman sejati. Mengapa? Keintiman membutuhkan kerentanan, keotentikan, dan kemampuan berempati yang merupakan area yang biasanya dihindari oleh si narsistik. Untuk benar-benar akrab dengan orang lain, mereka harus bisa bersikap rentan dan mengungkapkan jati diri mereka, termasuk kekurangan dan kelemahan yang mereka rasakan. Ini adalah salah satu hal paling menakutkan di dunia seorang narsistik, karena mereka takut dilihat rentan oleh orang lain, takut diri mereka yang sebenarnya terekspos.